Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat, tetap bersabar. Insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Anak-anak, pelajaran pagi hari ini kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Anak-anak, silakan dibuka buku pendampingnya. Jangan lupa buku tulisnya, pensilnya. Kita siap belajar pada pagi hari ini ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang menggali isi puisi dan amanat puisi anak-anak ya. Menggali isi dan amanat puisi anak-anak. Anak-anak yang saya banggakan, untuk memahami makna dan isi puisi ya, untuk bisa membaca puisi dengan baik dan benar, kita harus paham terlebih dahulu yang pertama isi puisi ya. Kita bisa mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar manakala kita memahami isi puisi ya. Isi puisi anak-anak ada yang menyenangkan ya, ada yang menyedihkan. Kalau kita paham isi puisinya, maka kita akan bisa mendeklamasikan puisi dengan baik. Bagaimana cara mendeklamasikan puisi dengan isi puisi yang menyenangkan? Bagaimana cara mendeklamasikan puisi dengan isi puisi yang sedih? Nah, ini kita harus paham terlebih dahulu ya. Yang kedua anak-anak, untuk mendeklamasikan puisi kita juga harus bisa memberikan tanda jeda ya. Memberikan tanda jeda pada puisi. Tujuannya apa anak-anak ya? Tujuan tanda jeda agar membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang dideklamasikan. Orang yang mendengarkan puisi ini biar paham. Kalau kita membaca puisi dengan menggunakan jeda yang baik. Nah, yang ketiga, alhamdulillah baik. Memperhatikan intonasi ya anak-anak ya. Memperhatikan intonasi. Nah, ini berkaitan dengan tinggi rendahnya nada anak-anak ya. Kita harus perhatikan tinggi rendahnya nada. Mana yang nadanya ditinggikan, mana yang kata-katanya perlu direndahkan. Nah, ini kita harus juga paham tentang ini namanya intonasi anak-anak ya. Tinggi rendahnya nada. Yang nomor 3 anak-anak ya. Kita juga harus memperhatikan tempo ya. Tempo itu cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Cepat lambatnya pengucapan kata-kata itu artinya tempo. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan anak-anak adalah irama. Irama adalah kemerduan bunyi ya. Panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi ya. Ini namanya irama. Yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah pelafalan anak-anak. Kejelasan suara, kejelasan kata-kata, artikulasinya, pengucapan katanya harus jelas. Ini juga mempengaruhi agar bisa baik puisi yang kita deklamasikan anak-anak ya. Yang pertama tadi adalah memahami isi puisi, yang kedua memberikan tanda jeda, yang ketiga memperhatikan intonasi, yang keempat memperhatikan tempo, yang kelima memperhatikan irama, dan yang terakhir adalah memperhatikan pelafalan. Selanjutnya anak-anak,
Tata cara mendeklamasikan puisi anak-anak. Yang pertama adalah sapala penonton. Bagaimana bisa dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, bisa dengan menundukkan kepala ketika kita membaca di depan orang banyak. Ini namanya menyapa penonton. Yang kedua anak-anak, ketika kita mendeklamasikan puisi itu kita harus menyebutkan judul dan nama pengarang puisi. Judulnya puisinya apa? Nama pengarangnya siapa? Nah, ini juga harus kita sebutkan anak-anak ya. Selanjutnya, bacalah puisi dengan lafal yang jelas, tidak terlalu cepat. Membaca puisi dengan lafal yang jelas, tidak terlalu cepat. Usahakan anak-anak sebelum kita mendeklamasikan puisi di depan orang banyak, kita harus setidaknya hafal puisi itu. Meskipun kita membaca puisi, tapi kita usahakan hafal per bait. Sehingga nanti enak kita, akan merasa enak. Tidak ada grogi ketika kita membaca puisi di depan orang banyak. Dihafalkan, setelah hafal kita deklamasikan, tentunya boleh dengan membawa teks ya. Membawa teks boleh ya. Yang selanjutnya anak-anak yang perlu diperhatikan adalah perhatikan suasana yang digambarkan dalam puisi. Suasananya bagaimana? Suasananya riang, gembira, susah, sedih. Nah, ini juga harus diperhatikan sehingga ketika kita mendeklamasikan puisi, kita bisa menyentuh perasaan penonton. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mendeklamasikan puisi anak-anak ya. Jika diperlukan anak-anak, hafalkan teks puisi. Dihafalkan dulu semuanya ya. Setelah itu nanti kita baca atau kita deklamasikan di depan para penonton anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pelajaran kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.